3-2. Il giro di campo di uno dei più grandi di tutti i tempi. Ha avuto le pagine di tutti i giornali sportivi di tutta Europa ed è giusto che saluti il suo pubblico con un giro di campo sorridente, tra l'altro, come è giusto che sia quando è una decisione maturata nel tempo, presa con grande anticipo, sulla quale non tornerà indietro, come non è mai tornato indietro dalla decisione di lasciare la nazionale Maldini, al contrario di tanti altri. L'abbiamo detto, un grande esempio. È giusto che Maldini prenda l'applauso del suo pubblico, ma direi dei tifosi di tutta Italia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya guys, masyarakat berjersey seluruh Nusantara? Semoga kita senantiasa selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, kewarasan, dan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Bertemu lagi dengan saya, Tri Ajalah, di channel Jersey Mediocre, channel yang membahas tentang jersey original, terutama jersey AC Milan. Jadi bagi kalian para Milanisti, pecinta jersey original, jangan skip video ini hingga selesai. Gibah jersey apa kita hari ini guys? Seperti slide yang di awal video, kita akan membahas tentang jersey AC Milan yang home musim 2009. Jersey yang menjadi saksi pensiunnya Il Capitano Paolo Maldini. Seperti apa jersinya? Ini dia jersinya. Jersey terakhir dari Paolo Maldini, jersey yang terkenal dengan nama Solo Perte dari Paolo Maldini, pertandingan terakhir melawan Roma yang ketika itu Roma menang dengan skor 3-2. Seperti ini jersinya. Kalau dari depan, dari belakang, ini adalah desainnya. Jersey ini didominasi oleh warna merah dan hitam, serta bentuk kerahnya yang agak berbeda dari biasanya. Kerahnya sistem kerah polo dan dia berwarna putih dengan bagian lace ujungnya warna merah. Dan yang spesial dari selalu spesial dari produk Adidas ini adalah bahwa jenis kain yang dipakai itu antara warna merah dan warna hitam itu sistemnya adalah rajut. Jadi bukan sistem print. Kalau print, dia tidak akan tembus seperti di belakang ini. Kalau dia print biasanya di bagian dalam ini adalah warna dasar dari kain. Biasanya warnanya putih. Nah, di luar ini sistemnya print. Biasanya kalau yang Puma, yang edisi-edisi sekarang ini, di luarnya ini warna merah hitam, tapi di dalamnya putih karena dia sistemnya print. Dan yang selalu spesial di Adidas ini adalah sistemnya rajut. Jadi bagian merah ini dan bagian hitam ini seperti di rajut gitu. Jadi disatukan. Kalau kita lihat dari dalamnya sama, disatukan. Lanjut lagi, untuk bagian logo terbuat dari woven dengan posisi di garis hitam, dan untuk logo dari aparel itu ada di tengah, di bawah dagu, pas persis di sini dengan bordir Adidas tengah ya, tengah-tengah dengan logo Bwin
yang kalau kita Bwin adalah salah satu situs judi ya kan, sebenarnya salah satu situs judi, makanya ketika kita posting jersey yang ada sponsornya situs judi, biasanya otomatis langsung diblok di Instagram, di Facebook, biasanya langsung diblok. Makanya biasanya anak-anak jersey yang posting jersey yang dengan logo situs judi, nah, seperti ini, Bwin seperti ini biasanya ditutupin, dioret-oret apa gimana, pokoknya ditutupin lah biar nggak kelihatan ini. Jadi dia bisa lolos dari sensor. Lanjut lagi, bagian sponsornya ini menggunakan poli. Cuma yang saya punya ini, aku kurang tahu, ini sepertinya itu remake ya, remake ini. Tapi udah, karena usianya udah lumayan, jadi ini udah agak lengket ya, dan ada crack dikit-dikit ya kan. Dan untuk bagian bawahnya ada tulisan Climacool sebelah kiri, dan sebelah kanannya ada logo Adidas, walaupun ini udah agak mau copot ya, pin Adidasnya sebelah kanan. Lanjut lagi di bagian belakang, kerah itu ada di bagian belakang leher, punggung, tengkuk lah, itu ada bordiran AC Milan. Lanjut lagi, bagian dalam sini sebenarnya kalau originalnya itu ada seperti gambar AC Milan ya, seperti gambar ini ya kan, harusnya seperti itu. Tapi karena ini sudah dipakai dan usianya sudah lumayan, makanya dia ngeletek dan saya belum sempat untuk meremake-nya lagi, untuk memasang ulang. Dan sebagai pembanding, tentu saya membanding antara yang jersey replika, bahwa ini adalah jersey replika. Saya akan membandingkan dengan jersey seri player isunya. Hanya saja untuk jersey player isunya ini versinya bukan versi Solo Perte. Seperti ini jersinya. Sama. Hanya saja di sini tidak ada logo Solo Perte. Dan untuk player isu yang membedakan bahwa jika tadi di jersey replikanya bagian dagu logo aparel itu dari bordir, kalau bagian player isu ini terbuat dari poli. Jadi ini hanya ditempel, nggak tembus, hanya ditempel. Kita bisa bandingkan. Bagian atas ini adalah jersey versi player issue. Dia terbuat dari seperti poli yang ditempel, yang di bawah ini adalah replika. Dia bordir tembus sampai ke dalam. Ini untuk logo bagian dada. Yang menarik di sini bahwa logo dari klub ini, baik player issue maupun replika, terbuat dari bordir woven yang tembus tembus hingga ke dalam. Seperti ini. Nah, ini yang versi player issue. Biasanya kalau kita jumpai yang jersey sebelumnya, jersey player issue biasanya logo itu terbuat dari poli seperti ini, ditempel biasanya ya. Dan di bawahnya ini karena dia bukan seri Solo Perte yang di sini ada MDT-nya itu pertandingan terakhir melawan AS Roma. Kalau yang Solo Perte kan di bawahnya sini kan pertandingan melawan AS Roma. Nah, ini ada MDT-nya adalah Il Club Più Titolato al Mondo, yang berarti penghargaan buat AC Milan sebagai klub tersukses. Nah, itu dulu. Itu adalah bagi para Milanisti, tulisan ini, walaupun hanya tulisan ini untuk sekarang ini sudah tidak bisa dibanggakan lagi, karena sudah kesalip sama
tim-tim yang lain untuk kesuksesannya itu. Walaupun untuk BOH7-nya belum tersalib sama klub-klub lain selain Real Madrid ya. Lanjut lagi, bagian lengan. Yang menarik dari yang selalu istimewa dari Adidas itu, karena Adidas itu brand dengan strip 3. Strip ya, strip. Nah, di lengan itu selalu ada strip 3. Sebenarnya strip 3 ini sangat cocok sekali untuk AC Milan yang selalu menggunakan jersey motif bergaris ya kan. Perbedaannya, untuk seri replika ini dijahit ya, dia dijahit, kain yang dijahit ya kan, bisa dilihat. Dan untuk yang seri player issue ini adalah ditempel seperti poli dan ditempel memanjang. Kalau kita bandingkan, nah, yang atas adalah seri player issue dan yang bawah adalah seri replika. Dia lebih nimbul yang seri replika. Kalau menurut saya untuk kainnya, kain dari kedua baju ini hampir mirip. Menurutku mirip, dan itu kemungkinan malah sama. Tuh, hampir sama antara replika dan player issue. Tetapi yang bagian player issue, di sebagian kanan bawah ujung baju selalu ada tulisannya Formotion. Kalau yang replika adalah Climacool. Ini adalah kainnya antara Climacool dan Formotion. Hampir mirip sekali ya kan. Yang Formotion adalah player issue, yang Climacool adalah replika. Untuk bagian kerahnya hampir sama, bahannya sama, antara Formotion dan replika hampir sama. Dan untuk bagian yang saya punya Formotion ini adalah LS. Jadi dia sistem garisnya itu hingga sampai lengan, terputus lagi seolah-olah seperti dirajut ke dalam, keluar lagi di bagian siku hingga ke ujung. Dan yang selalu menyenangkan dari jersey Adidas adalah kombinasi dari kainnya. Kalau biasanya yang seri-seri setelah ini, seri-seri Puma dan segala macam itu, seri Puma dia menggunakan seri printing. Kalau ini seri menggunakan, ketika dia menghendaki warna lain, dia akan menggunakan kain yang berbeda dan dia disatukan dengan jahitan. Seperti ini kainnya berpori lebih lembut dan ini berpori lebih gede. Bagian dari dada sebelah kiri, bagian lengan, pangkal lengan, dia ada potongan, potongannya terlihat. Dan di sini selalu menggunakan, kalau bagian Adidas itu selalu menggunakan kain yang berpori lebih lebar. Mungkin yang dimaksudkan itu untuk sirkulasi suhu badan, biar badannya itu tidak terlalu panas atau suhunya bisa keluar, keringatnya bisa keluar. Bisa lebih adem, lebih semriwing gitu ya. Dia selalu menggunakan kombinasi dari kain yang berpori tipis dan kain yang berpori lebih gede. Dan ini adalah bagian belakangnya. Kalau yang tadi Solo Verde yang Solo Verde ini saya menggunakan nameset Maldini, walaupun ini udah crack dan udah rusak, udah saatnya diganti untuk di remake. Dan di sini adalah Beckham yang dikala itu tahun 2009 itu adalah seperti tahun keemasannya AC Milan, di mana skuadnya
skuadnya itu sangat mewah sekali. Skuadnya AC Milan itu sangat mewah sekali. Dan untuk mengecek keaslian dari jersinya, art kodenya selalu dicek apabila kawan-kawan ingin meminang jersey ini, entah itu di marketplace, di Shopee atau di Tokopedia. Selalu tanyakan tentang keaslian dari jersey ini dengan menanyakan art kode yang ada di jersey ini. Jadi ketika kita ingin membeli, jangan sampai kita kegocek, penjualnya bilangnya original, ternyata setelah datang jersinya KW. Untuk yang replika bisa dicek di E84210. Kalau untuk yang player issue E84202 itu adalah art kode dari jersey ini. Untuk jersey ini bisa lihat, jersey ini bagi kalian para Milanisti, kalian berikan nilai berapa? Silahkan ditulis di kolom komentar. Silahkan ditulis di kolom komentar nilai yang Anda berikan untuk jersey ini. Apakah jersey ini sangat worth it untuk dikoleksi, atau jersey ini hanya untuk kolektor, jadi dikoleksi ketika ada margin yang lebih itu bisa dijual lagi. Sebenarnya jersey ini ada beberapa versi dari sponsornya. Ada Bwin, terus ada win.com. Kalau win.com itu sepertinya dipakainya hanya sekali untuk Liga Champion. Di sini ada tulisannya win.com, bukan Bwin. Jadi nanti kalau ketemu lagi ada tulisan win.com, ini harusnya di sininya patch-nya bukan seri A, karena Bwin ini hanya dipakai di seri A dengan patch seri A seperti ini. Dan kalau misalkan ketemu win.com, itu pakainya harusnya di sini logo Liga Champion. Demikianlah review singkat dan bedah jersey serta perbandingan detail dari jersey AC Milan home musim 2009 antara jersey player issue dan jersey replika. Semoga bisa menjadi referensi dan rekomendasi bagi teman-teman para Milanisti dan para pecinta jersey yang ingin membeli dan meminang jersey ini melalui lapak marketplace atau toko online atau grup jual beli atau di lapak-lapak lelang jersey di Facebook. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pemirsa. Review ini jujur murni dari kacamata saya pribadi. Saya tidak mencari pembenaran tentang review jersey saya. Apabila nanti ada kesalahan, ada kekeliruan tentang review jersey dari saya, bagi para sepuh jersey AC Milan, mohon dikoreksi dan ditulis di kolom komentar tentang kekeliruan saya, karena memang kita sama-sama ingin belajar tentang jersey. Saya juga hanya pemain baru di dunia jersey. Saya belum lama, masih cupu lah di dalam mengkoleksi jersey, terutama jersey AC Milan. Dan niat saya memang hanya ingin mengedukasi dari kalian para pemula, para Milanisti pemula yang ingin mencoba mengkoleksi jersey original.
Jangan sampai kalian ingin membeli dan mengkoleksi jersey original, sudah yakin bahwa ini dari penjualnya bilangnya original, ternyata setelah ketemu sama kolektor jersey AC Milan ternyata jersinya KW. Nah, itu mangkelnya itu bukan soal apa ya, bukan soal biasanya sudah beli mahal, kita udah pede pakai jersey original, nah, ternyata KW ya kan. Itu sangat disayangkan sekali. Dan bagi kalian para Milanisti yang sudah mengkoleksi jersey original AC Milan, saya merekomendasikan kepada Anda untuk bergabung di Maglia Milan Indo. Kalian bisa menemukan teman-teman baru, teman-teman yang sefrekuensi seperti kalian, yang sehobi seperti kalian dalam mengkoleksi jersey original AC Milan. Kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti fun football, gathering, away day, dan lain sebagainya bersama anak-anak jersey. Kalian pasti pengen kan bisa main fun football dengan memakai jersey idola kalian, ala-ala pemain jersey AC Milan, ala-ala pemain AC Milan, dengan apalagi bisa satu tim full dress code. Nah, seperti ini ya kan. Keren kan? Keren. Kita bisa bergaya ala pemain AC Milan. Dan bagi kalian pengoleksi jersey original universal, baik klub maupun negara, kalian bisa ikut di komunitas-komunitas jersey seperti Jakarta ada KJJ, di Bekasi ada BJC, di Tangerang ada KJTR, dan lain sebagainya. Dan kalian bisa bergabung di komunitas-komunitas jersey original di kota-kota kalian. Akhir kata, sampai bertemu lagi di review-review jersey original selanjutnya. Apabila ada kesalahan dan koreksi, bisa ditulis di kolom komentar. Apabila konten channel ini bermanfaat bagi kalian, kalian bisa komen, subscribe, like, dan share di media sosial kalian. Dukung terus tim idola kalian dengan menggunakan dan membeli jersey originalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Milan.